Selamat pagi Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Lis dari Divisi Merchandising. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbicara di forum ini. Seperti sudah diketahui bersama, saat ini persaingan bisnis semakin ketat, khususnya di dalam industri garment seragam kerja atau workwear. Akan tetapi, banyaknya permintaan seragam kerja dari perusahaan manufaktur, rumah sakit, hotel, sekolah, dan instansi pemerintah membuat peluang di sektor ini tetap terbuka lebar. Sebelum membahas lebih lanjut tentang strategi pemasaran B2B, saya mau bertanya, apakah Bapak Ibu di sini sudah tahu apa itu B2B? Baik, terima kasih atas tanggapannya Bapak. Betul sekali ya, B2B adalah singkatan dari business to business, yaitu model bisnis di mana transaksi dilakukan antar perusahaan, bukan langsung kepada konsumen akhir. Artinya, perusahaan produsen garment tidak menjual langsung kepada karyawan, melainkan kepada perusahaan yang menaungi karyawan tersebut. Nah, bedanya apa dengan B2C? Ada yang tahu Bapak Ibu? Betul sekali, B2C adalah business to consumer, di mana penjualan langsung ke konsumen akhir. Baik, Bapak Ibu, mari kita bahas secara lebih detail strategi pemasaran B2B. Ya, yang pertama ya Bapak Ibu, dengan membangun brand awareness atau company trust, dengan cara menampilkan portfolio order yang pernah dikerjakan, memiliki sertifikasi dan kualifikasi yang dibutuhkan oleh konsumen, dan menampilkan testimoni dari perusahaan-perusahaan yang pernah dipegang sebelumnya. Sebagai pendukung company trust, berikut data penjualan 3 tahun terakhir yang menunjukkan peningkatan positif atas kepercayaan konsumen kepada perusahaan kita. Mari kita lihat sama-sama ya Bapak Ibu. Tahun 2022, perusahaan mencatat penjualan 2 juta pieces seragam. Nah, sedangkan tahun 2023 tercatat meningkat menjadi 2,3 juta pieces seragam. Tahun 2024 tercatat 2,6 juta pieces seragam. Tahun 2025 ini kemungkinan target 3 juta pieces akan tercapai Bapak Ibu. Kemudian kita bisa membahas tentang kepuasan pelanggan dengan menunjukkan customer satisfaction survey yang meningkat dari tahun ke tahun. Mari kita lihat datanya. Tahun 2023 dan 2024 Customer Satisfaction Survey atau CSS kita menunjukkan minimnya komplain dan tingginya tingkat kepuasan pelanggan terhadap perusahaan kita. Nah, pencapaian target penjualan dan hasil CSS ini menunjukkan kepercayaan pelanggan yang meningkat dari waktu ke waktu, Bapak Ibu. Nah, cara kedua untuk strategi pemasaran B2B yang bisa kita lakukan adalah perusahaan bertindak sebagai konsultan, bukan hanya sebagai produsen. Misalnya dengan menawarkan one-stop solution, mulai dari layanan desain seragam, rekomendasi jenis material yang sesuai, dan jaminan kualitas yang baik. Nah, setiap marketing atau merchandiser wajib memiliki pengetahuan yang baik tentang produk dan terus update akan inovasi terbaru di bidang seragam. Dan juga harus memahami situasi terkini pasar seragam nasional dan global. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, dengan menawarkan harga yang kompetitif dan kualitas yang baik, serta lead time produksi yang tepat waktu. Untuk menawarkan harga yang kompetitif, bagaimana caranya? Nah, kita bisa melakukan efisiensi komponen biaya produksi seperti ongkos jahit, biaya bahan baku, biaya bahan pendukung, dan menekan biaya-biaya lain yang tidak diperlukan. Keempat, kita bisa melakukan inovasi produk dan pembeda dengan perusahaan kompetitor. Misalnya menggunakan bahan ramah lingkungan, dengan menawarkan ketahanan warna kain yang di atas rata-rata atau kelembutan kain yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan konsumen.
Kelima, dengan membangun hubungan jangka panjang dengan perusahaan customer, misalnya dengan memberikan respon yang cepat, layanan purna jual yang baik, atau kunjungan berkala untuk menjaga silaturahmi atau hubungan baik dengan uh, konsumen ya. Dan yang terakhir, yang keenam, dengan memanfaatkan teknologi dan media sebagai sarana promosi perusahaan dan produk ya Bapak Ibu. Misalnya dengan membuat akun-akun resmi perusahaan di berbagai media sosial, membuat website resmi perusahaan, membuat company profile digital, dan slide presentasi yang menarik. Dari pembahasan tadi kita bisa pahami ya Bapak Ibu bahwa strategi pemasaran B2B di industri garment seragam kerja tidak hanya berfokus pada bagaimana menjual produk, tetapi bagaimana membangun kepercayaan, memberikan solusi, dan menjalin kemitraan jangka panjang dengan perusahaan lain. Dalam pemasaran B2B, kepuasan pelanggan bukan hanya hasil akhir, tetapi juga strategi pemasaran yang tidak langsung atau indirect marketing yang bisa mengarahkan rekomendasi ke calon konsumen baru. Demikian Bapak Ibu, semoga pembahasan hari ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu dan perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.